Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Dan buat teman-teman yang mau dukung channel ini ataupun yang mau request saham yang mau saya bahas, bisa tulis di kolom komentar atau bisa follow Instagram saya, ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Kita lanjut pembahasan kita hari ini dari indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, IHSG hari ini kembali terkoreksi ya 0,4% ke level 6507, di mana sesuai dengan analisa kita kemarin, indeks masih berpotensi untuk menguji supportnya ini ya, di support kotak kuningnya ini di sekitar harga 6446 sampai 6502. Nah, selama indeks masih bertahan di atas ini, menurut saya indeks masih oke, masih menarik ya. Dan support ini adalah pertahanan terakhir buat indeks teman-teman di 6393. Kalau itu nanti yang dijebol, maka potensi window dressing untuk tahun ini nggak akan terjadi kalau 6353-nya ini dijebol oleh indeks. Nah, selama masih bertahan di atas ini, potensi untuk window dressing masih sangat mungkin teman-teman ya, karena ini masih sangat, penurunan ini masih sangat wajar ya. Dan kalau kita lihat dari outflow asing ya, 4 hari terakhir cukup besar teman-teman ya, cukup besar. Dan indeks sudah turun begitu dalam. Jadi menurut saya indeks kotak kuning ini akan menjadi pertahanan yang cukup kuat untuk indeks ya. Dan kalau kita lihat secara teknikal, sebenarnya posisi indeks sekarang sedang berada di level supportnya, dan hari ini pun terlihat sudah adanya beberapa perlawanan dari beberapa saham ya. Jadi menurut saya indeks, buat teman-teman yang masih pegang cash, indeks saat ini technically menurut saya menarik ya, naik karena sedang berada di area supportnya. Oke, itu saja untuk indeks. So far masih oke, masih baik-baik saja. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari inilah saham BANK. Nah, untuk saham Bank Aladin Syariah ini ya, hari ini kalau nggak salah dia ARB teman-teman. Hari ini kalau nggak salah dia ARB. Sebelumnya saham ini pernah kita bahas juga ya, pernah kita masukkan watchlist dan pernah kita sarankan untuk trailing stop ketika dia 3 kali mampu gagal break. Nah, kalau kita lihat BANK ini teman-teman ya, BANK ini kemarin dia kembali untuk mencoba break dari resisten kotak kuning yang pernah kita gambar sebelumnya, tapi dia belum mampu untuk break teman-teman ya. Kita lihat di sini masih tertahan tepat di resistennya. Kemudian hari ini dia kembali tertekan dan ARB teman-teman ya, karena hari ini ARB terkoreksi 6,79% ke level 2610. Nah, kalau kita lihat lebih detail ya secara teknikal, sekarang posisi untuk BANK ini sedang konsolidasi teman-teman, sedang konsolidasi antara support dan resisten. Nah, kalau kita tarik sebuah garis trendline jangka pendek, ada potensi untuk BANK ini kembali ke supportnya ini di sekitaran harga 2530 sampai 2560. Di sini juga terdapat support uptrend line jangka pendeknya. Jadi support ini menurut saya cukup layak buat teman-teman memperhatikan. Nah, buat teman-teman yang mau spek buy, tunggu dari support ini ya. Semakin dekat ke 2500, nanti stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 2500 ya, beberapa titik di bawah 2500. Dari segi volume koreksi hari ini yang cukup tipis, maka BANK ini menurut saya masih memiliki peluang untuk rebound di supportnya ini. Oke, itu saja untuk BANK. Kemudian saham berikutnya yang akan saya bahas adalah saham Friend. Nah, untuk saham Friend ini ya, sudah beberapa hari ini Friend terus
terkoreksi teman-teman. Sudah beberapa hari friend terus terkoreksi. Kita tunggu dulu untuk ini chartnya. Nah, sebelumnya kita udah cuan di sini ya. Buat set trailing stop pastinya udah cuan. Buat yang nggak trailing stop pasti rugi ya. Karena pas kita buy dia terbentuk resisten, kalau nggak set trailing stop kembali BEP, mungkin teman-teman nggak akan jual. Ketika dia BEP kemudian turun nggak akan jual, maka sekarang floating loss ya. Trailing stop itu sangat penting di market teman-teman ya, apalagi teman-teman yang analisanya pakai technical analysis. Oke, untuk saham friend ya, secara teknikal menurut saya saham friend ini untuk saat ini kurang menarik ya, kurang menarik. Kenapa? Di sini dia sudah jebol support ya, di sini dia jebol support, volume meningkat dari volume sebelumnya, kemudian dia sempat retest tapi nggak mampu untuk bertahan di atas supportnya ini. Jadi potensi friend ini untuk kembali turun cukup besar ya, kemungkinan akan kembali ke sekitaran angka 73 sampai 77 itu range support yang cukup kuat kalau menurut saya. Kita tarik garis lebih panjang lagi, support di angka 73 sampai 77 itu support yang cukup kuat untuk saham friend ini. Jadi ketika dia nanti ke sini, maka teman-teman bisa perhatikan saham friend ini ya. Nah, untuk saat ini menurut saya belum menarik ya, belum menarik. Bisa kita pantau dulu, kita tunggu friend ini membuat pola-pola ya, pola-pola kembalikan arah teman-teman ya. Oke, itu untuk saham friend. Buat yang masih tertarik, potensi terlebih dahulu. Buat yang nyangkut, kembali lagi ke plan teman-teman awalnya beli saham ini untuk apa sih gitu ya. Apakah untuk trading, apakah untuk investasi? Kalau untuk investasi, alasan teman-teman mau invest di saham ini apa? Apakah profitable? Apakah valuasinya memang murah? Kalau memang karena valuasinya murah, ketika dia turun valuasinya semakin murah lagi dong. Kalau buat teman-teman yang mau memang invest, kalau buat teman-teman yang ikut-ikutan, saya no comment ya. Oke, karena kalau saya set sebuah plan ya di YouTube ini, saya selalu pasang yang namanya stop loss. Nah, buat teman-teman yang ikut dan nggak ikut, maksudnya teman-teman yang ikut beli sahamnya, kemudian ketika saham turun nggak set stop loss, itu saya juga no comment teman-teman ya. Karena saya pun masih sering cut loss juga, saya juga masih belajar, tapi cut loss saya untuk cut loss itu fungsinya untuk melindungi modal kita agar tidak tergerus terlalu banyak ya. Itulah fungsi dari yang namanya cut loss teman-teman ya. Oke, itu untuk saham friend. Kemudian yang berikutnya adalah saham BDMN, Bank Danamon. Nah, Bank Danamon ini sebelumnya juga udah pernah kita bahas teman-teman ya. Pernah masuk watchlist kita ya. Ketika dia di sini, kemudian dia tertahan di resisten. Buat teman-teman yang set trailing stop harusnya untung dong ya, harusnya sudah untung. Nah, di sini pernah kita bahas lagi ketika dia jebol dari support garis uptrend-nya. Di sini saya pernah sarankan untuk out dulu teman-teman ya, out dulu di saham ini karena dia sudah jebol dari uptrend channelnya. Itu artinya trennya sudah berubah dari uptrend di sini menjadi downtrend. Nah, sekarang posisi BDMN ini sudah kembali mendekati supportnya ini di sekitaran harga 2230 sampai 2270. Kalau kita pasang line chart di sini ya, di sini terdapat support yang cukup kuat ya. Di sini. Oke, di sekitaran harga 2220 sampai 2270. Jadi ada potensi menurut saya untuk BDMN ini kembali menguji supportnya ini. Nah, apakah kalau dia kembali ke supportnya ini sudah layak untuk dibeli ya? Kalau saya akan tunggu dulu apakah emang nanti terjadi konfirmasi pantulan. Biasanya kalau saham yang sedang turun di bawah itu biasanya akan terjadi konsolidasi dulu teman-teman ya. Jarang saham yang turun langsung naik kencang lagi, jarang. Biasanya dia konsolidasi dulu mungkin
seminggu 2 minggu baru nanti kita bisa lihat apakah saham ini kemungkinan akan naik atau kemungkinan besar akan turun. Oke, itu saja untuk saham BDMN. Untuk saat ini wait and see terlebih dulu ya untuk saham BDMN. Kemudian yang berikutnya adalah saham BABP. Nah, untuk saham BABP ini kembali terus mengalami penurunan teman-teman. Di sini kita lihat malah sebelumnya pernah kita sarankan buy jika memang dia mampu break dari downtrend line-nya ini, tapi dia belum mampu break ke atas ya. Belum mampu break ke atas, malah dia breakdown support yang kita gambar di 197 ya. Sini support kita gambar sebelumnya dan sudah di breakdown 3 hari yang lalu ya oleh BABP ini. Jadi untuk saat ini ya, potensi BABP untuk kembali turun ke sini cukup besar. Ya, sekitaran harga 146 sampai sekitaran harga 148 ya. Ada potensi untuk BABP ini kembali turun ke sini. Ini support selanjutnya. Apakah ini nanti akan mampu menahan penurunan dari BABP ini? Saya juga nggak tahu ya, kita tunggu saja. BABP ini membuat pattern pembalikan arah. Kalau masih turun, teman-teman sebaiknya hindari dulu ya, Nah, jika nanti dia kembali naik, kita tunggu dia break dari downtrend ini, atau mungkin ketika nanti dia membentuk pattern double bottom atau cup and handle di sini, maka teman-teman boleh perhatikan saham ini. Untuk saat ini, sebaiknya untuk wait and see terlebih dahulu ya. Oke, itu untuk saham BABP. Kemudian yang berikutnya adalah saham MPPA. Saham MPPA ini saham Lipo Group yang sahamnya sudah banyak dibeli oleh Gojek, teman-teman. Sahamnya sudah banyak dibeli oleh Gojek, itu makanya sahamnya naik gila-gilaan dari harga 100 sampai sempat menyentuh level tertingginya di 1200-an. Nah, sebelumnya pembahasan terakhir kita sarankan buy MPPA ini ketika dia break dari downtrend line ini ya. Ini kita gambar pada pembahasan sebelumnya. Nah, hari ini dia breakout naik 15% lebih ke level 566. Breakoutnya dengan volume yang kembali meningkat signifikan ya. Dua volume sebelumnya itu meningkat signifikan untuk MPPA ini. Jadi sebenarnya MPPA ini menurut saya buat teman-teman yang tadi pagi mungkin sudah buy ya, ini sangat menarik untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang belum buy ya, yang tertarik untuk saham ini, karena sekarang risknya cukup tinggi, maka teman-teman sebaiknya kalau mau maksa entry sebaiknya dengan lot yang teman-teman pertimbangkan dengan money management yang tepat. Karena kalau saya di saham ini kan saya nggak entry hari ini karena saya nggak sempat entry karena ya naiknya kencang pagi-pagi. Saya ragu-ragu sih sebenarnya, kemudian. Nah, kalau saya dikasih kesempatan entry, misalnya dia turun dulu ke sini ya, ke sekitaran 500 lagi, maka saya akan entry saham ini. Maka ada potensi dia mantul ya. Kalau dia retest dulu tanpa volume, maka teman-teman bisa entry buy saham ini. So far ini cukup oke ya, dari volume cukup oke. Buat teman-teman yang udah buy ini layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang udah buy, kalau mau buy di harga sekarang boleh saja. Stop lossnya di bawah 500, tapi karena risknya cukup tinggi, money management sebaiknya diatur teman-teman ya. Money management itu penting di saham. Oke, itu saja untuk MPPA. Kemudian yang terakhir ada saham Indika Energi. Saham batubara itu saham batubara itu biasanya Desember naik teman-teman ya. Biasanya Desember itu naik, tapi Desember kali ini batubara itu sentimennya negatif semua. Sentimennya, berita-beritanya di media sosial itu negatif semua teman-teman ya. Yang positif paling 1-2 itu pun nggak terlalu mempengaruhi ya.
Kalau kita lihat dari segi teknikal ya, kita abaikan berita-berita yang ada, karena berita-berita yang ada itu biasanya hanya membuat kita ketakutan atau terkadang hanya membuat kita greedy pada suatu saham ya. Nah, kalau kita percaya dengan yang namanya price action analysis, kita analisa teknikal, posisi sekarang untuk ini sudah layak untuk kita perhatikan. Ini kita bisa hapus dulu, kita buat support pakai ini. Nah, di sini ada potensi ya, ada potensi saham ini membuat pattern yang namanya double bottom, di mana ini bottom pertamanya ya. Ini bottom pertamanya, kemudian bottom keduanya di sini. Ada potensi ya, ini belum terkonfirmasi breakout, jadi teman-teman bisa tunggu dia breakout dulu. Di sini juga kalau kita tarik downtrend line ya, di sini ada tepat di neckline-nya ini di sekitaran angka 1700-an ya, 1730-an. Itu juga ada neckline dari downtrend line jangka pendek yang kita gambar ini. Jadi ini menurut saya cukup layak untuk teman-teman perhatikan jika nantinya mampu break dari 1730 ya. Jika nanti mampu break dengan kuat, dengan volume, maka teman-teman bisa ikutan buy saham ini. Kalau dia belum mampu breakout, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu ya. Karena konfirmasi breakout itu di technical sangat penting ya, apalagi saham-saham yang masih dalam kondisi sideways ataupun masih dalam kondisi mengalami penurunan. Kalau ketika sahamnya uptrend, maka teman-teman tunggu dia di support. Ketika sahamnya turun, maka teman-teman tunggu dia break. Oke, itu sedikit tidaknya simple analisa dari technical, simple fungsi dari technical lah. Oke, itu saja ya. Saya sudah ngomong panjang lebar, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang mau dukung, sekali lagi untuk like, komen maupun subscribe. Terima kasih, selamat malam.